Selamat datang dan selamat menikmati. Di saat malam hari, terlihat seorang raksasa sedang asik nongkrong di atas tembok. Tiba-tiba muncul raksasa lain yang memukul kepalanya, memperingatkan agar segera melanjutkan patrolinya. Dengan lesu raksasa itu melanjutkan patrolinya, dan ia melihat T-Bone yang sedang mengendap-endap. Karena ketahuan, Jin Hyuk pun muncul dan langsung menghajar raksasa itu. Tree of Life, Yggdrasil, sedang berada di ruangannya. Yggdrasil berkata, Murim di timur, Empire di barat, dirinya merasakan kalau mereka berada di sekitar penghalangnya. Mereka menggunakan semua kekuatan untuk menjebol penghalang yang dibuatnya. Bos lantai ke-21, Ogre-kun, yang menjadi raja para raksasa juga ada di ruangan itu. Ogre-kun berkata, "Jangan khawatir Ibu Yggdrasil, tidak ada seorang pun yang berani mendekati penghalang dengan sembarangan. Meskipun mereka berhasil, dirinya yang akan melenyapkan para penyusup itu." Ogre-kun mengumpulkan semua raksasa dan berkata, "Anak-anak Yggdrasil, Tree of Life." Pada saat ini, para manusia brengsek itu menyerang dan berusaha mengambil alih ibu kita. Jika mereka berhasil, itu akan menjadi kehancuran bagi kita dan akan mengancam masa depan dari kaum raksasa. Jika kalian semua, saudara-saudara dengan dirinya, bangkit bersama dirinya dan bertarung, kita dapat mengatasi ancaman ini. Mari kita bertarung dan melindungi benteng dari manusia rendahan itu. Para raksasa pun bersorak dan terbakar semangatnya oleh perkataan Ogre-kun. Seorang raksasa bertanya, "Ogre-kun, apakah kita punya kesempatan untuk menang?" Ogre-kun berkata, "Tidak. Jika musuh terus mengepung kita, kebanyakan dari kita akan mati kelaparan. Tapi itu tidak masalah. Selama Ibu Yggdrasil sehat, kita pasti akan selamat." Saat Yggdrasil melihat seorang raksasa masuk dalam ruangannya, ia bertanya, "Mengapa kamu berada di sini, anakku? Yang lain sedang berada di luar untuk bertahan." Jin Hyuk mengatakan, akhirnya dirinya dapat menembus penghalang itu. Yggdrasil pasti tidak menyangka kalau akan ada orang yang dapat masuk ke sini. Yggdrasil berpikir, hanya raksasa yang dapat masuk ke dalam sini. Apakah dia menggunakan raksasa sebagai kunci untuk dapat masuk ke ruangan ini? Bagaimana mungkin seorang manusia dapat bertahan dari tekanan penghalang? Pasukan dari Lost Paradise, seorang manusia berani masuk tanpa diundang. Hukum manusia itu dengan berat. Sambil menghindari serangan serangga itu, Jin Hyuk berpikir, Yggdrasil dapat merapalkan penghalang internal dan eksternal yang sangat kuat. Tapi penghalang itu memakai energi yang sangat banyak. Yggdrasil hanya dapat mempertahankan satu penghalang saja. Alasan mengapa penghalang itu sangat kuat karena jika penghalang luar ditembus, yang di dalam akan mengambil alih. Untuk saat ini, saat kedua penghalang ditembus, salah satunya harus dimatikan. Sambil menggunakan skill apinya, Jin Hyuk berkata, "Buatlah keputusanmu, Yggdrasil. Akankah Yggdrasil menyerahkan benteng kepada dirinya, atau Yggdrasil akan jatuh di sini sekarang juga?" Ruang bawah tanah Holy Empire. Casey mempertanyakan, mengapa banyak undead di sini? Semestinya ini adalah Holy Empire. Melihat itu, Teresa berpikir, mayat dari para Holy Knight yang dikubur di sini, semuanya sudah menjadi undead. Situasi ini sangat tidak normal. Teresa segera menelpon Jin Hyuk dan berkata, seperti yang Jin Hyuk katakan, sesuatu sedang terjadi. Para undead bermunculan di ruang bawah tanah Holy Empire. Divine power hampir sepenuhnya menghilang. Jin Hyuk mengatakan, singkirkan semua undead itu, lalu pergi ke Holy Empire dan minta mereka memanggil para Holy Knight. Jin Hyuk menyadari kalau para Demonic Ones sudah mengambil alih ruang bawah tanah. Sepertinya para Demonic Ones bergerak lebih cepat dari yang ia perkirakan. Setelah telepon berakhir, Teresa berpikir, jika Jin Hyuk merespon dengan seperti itu, berarti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Lalu Teresa mengeluarkan Dark Teresa untuk mengambil alih tubuhnya dan menyerap semua dark energy yang ada di sana. Yggdrasil merasa Jin Hyuk sangat kuat, dan para serangga bukan lawannya. Dengan telepati, ia memanggil Ogre-kun dan mengatakan, ada penyusup di Lost Paradise, cepat datang ke sini. Jika penghalang internal tidak diaktifkan, White Orb miliknya akan dalam bahaya. Ogre-kun berpikir, White Orb adalah inti dari kekuatan Ibu Yggdrasil. Dari semua yang ada, hanya benda itu yang tidak dapat diambil dari kita.
Tapi jika Ibu Yggdrasil mematikan penghalang eksternal, pasukan Murim dan Empire akan menyerbu masuk ke dalam benteng. Dirinya harus membuat keputusan sekarang. Pintu timur benteng, perkemahan pasukan Murim. Saat pasukan Murim maju untuk menyerang, mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka menyadari kalau penghalangnya sudah tidak aktif. Baek Seolin mengatakan, dirinya tidak tahu mengapa itu terjadi, tapi ini adalah sebuah kesempatan. Tunjukkan kepada dirinya hasil kerja kerasnya, Swordmaster Cheon Yuseong. Para pasukan Murim menyerang setelah mengetahui penghalangnya sudah tidak aktif. Para raksasa seakan tak percaya penghalang ibu mereka sudah hilang. Yusong dengan cepat masuk ke dalam benteng dan mengalahkan para raksasa yang berjaga. Baek Seolin mengatakan, para raksasa dapat berimbang dengan Swordman, tapi Yusong memotong mereka dengan mudah. Yusong sudah bertambah kuat sekarang. Yusong berpikir, dengan hilangnya penghalang, benteng akan segera jatuh. Pasukan Empire juga akan melakukan hal yang sama. Tapi tidak aktifnya penghalang bukan suatu kebetulan. Jin Hyuk pasti yang melakukan itu. Apa yang sedang Jin Hyuk rencanakan untuk benteng ini? Yggdrasil mengaktifkan penghalang internal. Muncul notifikasi, gravitasi menjadi 10 kali lipat. Penggunaan magic meningkat 400%. Kecepatan melambat 80%. Semua indera terdistorsi. Stamina akan menurun 3 poin per detik. Jin Hyuk berpikir, ini adalah kutukan yang tidak dapat ditangkal oleh penghalangnya. Akhirnya Yggdrasil memutuskan untuk melindungi dirinya sendiri. Jin Hyuk mengatakan, apakah Yggdrasil berpikir, ini cukup untuk menghentikan dirinya? Yggdrasil mengatakan, Jin Hyuk memang manusia yang kuat, tapi ini adalah tanahnya. Selain anak-anak yang terlahir dengan berkat dari White Orb, tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan. Jin Hyuk mengatakan, dirinya sudah tahu kalau penghalang internal Yggdrasil sangat kuat. Karena Yggdrasil mengaktifkan penghalang untuk menyelamatkan dirinya sendiri, para raksasa akan terbantai di luar sana. Yggdrasil mengatakan, hatinya sangat hancur, tapi dirinya tidak punya pilihan. Cukup bagi dirinya jika ia dapat membunuh Jin Hyuk di sini. Jin Hyuk mengatakan, Yggdrasil mengatakan kalau tidak ada satupun makhluk hidup dapat bertahan, apakah Yggdrasil yakin akan itu? Yggdrasil mengatakan, rupanya Jin Hyuk masih memiliki tenaga untuk berbicara seperti itu. Apakah itu sebuah pertanyaan? Dirinya adalah Yggdrasil, the Tree of Life. Dirinya mengontrol setiap makhluk hidup dalam teritorinya. Ternyata pertanyaan yang diajukan Jin Hyuk hanya syarat untuk mengaktifkan Anubis Judgment. Stat Yggdrasil berkurang 50% dan semua unik skillnya tersegel selama 1 menit. Jin Hyuk mengatakan, tengkorak kecil ini bukan makhluk hidup, jadi dia tidak akan terpengaruh oleh kutukan. Jin Hyuk memberikan Dark Energy kepada T-Bone. T-Bone berevolusi menjadi Grand Death Knight. Jin Hyuk memerintahkan T-Bone untuk mengambil White Orb yang berada di dalam tubuh Yggdrasil. T-Bone langsung maju menyerang. Para serangga berusaha menghalangi, tapi mereka bukan lawan bagi T-Bone. T-Bone mencengkram Yggdrasil dan menjatuhkannya ke tanah. Saat T-Bone sedang berusaha mengeluarkan White Orb, tiba-tiba ledakan terjadi dan Ograkun muncul menghantam T-Bone. Melihat Ograkun sudah datang, Yggdrasil langsung mengaktifkan penghalang eksternal. Para pasukan Murim yang berada di dalam benteng langsung terjatuh dan kutukan penghalang pun kembali menyerang mereka semua. Jin Hyuk berpikir, penghalang internal menghilang, yang berarti Yggdrasil mengaktifkan penghalang eksternal saat Ograkun tiba. Walaupun Yggdrasil adalah Tree of Life, mengganti penghalang tetap membutuhkan energi yang besar. Yggdrasil tidak akan mengaktifkan penghalang internal untuk beberapa waktu. Sepertinya Yggdrasil yakin kalau Ograkun dapat mengalahkan dirinya tanpa penghalang sekalipun. Dengan menggunakan Eyes of Gluttony, Jin Hyuk dapat melihat syarat untuk mengcopy skill Ograkun. Jin Hyuk harus beradu kekuatan tanpa menggunakan senjata. Jika Ograkun dikalahkan, Jin Hyuk dapat mengcopy salah satu skillnya. Saat T-Bone akan maju, Jin Hyuk menghentikannya dan berkata, yang satu ini adalah miliknya. Di luar benteng, para Demonic Ones melaporkan kepada Gawain. Pasukan Murim dan Empire akhirnya masuk ke dalam benteng. Tapi sepertinya, mereka akan kalah karena penghalang itu. Persiapan lantai ini juga sudah diselesaikan. Ruang rahasia di lantai ke-15 belum terbuka. Tapi relik yang didapat dari lantai ke-21 sudah diletakkan di tempatnya.
Gawain mengatakan, sangat disayangkan rencana kita sedikit menyimpang, tapi tidak ada yang dapat kita lakukan. Biarkan saja benteng itu. Siapapun yang mendapatkannya tidak akan berarti apa-apa pada akhirnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.